Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Loviani dengan NIM 442400003, kelas 442B25, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video kali ini saya akan membahas artikel tentang dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Konflik di wilayah Palestina Israel telah berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Namun, intensitas kekerasan yang meningkat sejak tahun 2023 hingga 2025 memperlihatkan eskalasi yang dikategorikan sebagai bentuk genosida oleh sejumlah pengamat dan lembaga HAM internasional. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan krisis kemanusiaan, melainkan juga berdampak pada dinamika ekonomi global, perdagangan internasional, stabilitas energi, arus investasi, dan keamanan rantai pasok menjadi sektor yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh instabilitas kawasan tersebut. Meskipun konflik ini terjadi di wilayah geografis yang relatif kecil, implikasinya menyebar jauh melampaui batas-batas Timur Tengah, mempengaruhi perdagangan, harga komoditas, stabilitas pasar keuangan, dan hubungan internasional. Dampak yang terjadi pada kasus kali ini yaitu, untuk yang pertama, dampak terhadap sektor energi. Lonjakan harga minyak global. Ketegangan yang meningkat di Timur Tengah, khususnya di sekitar Selat Hormuz dan Laut Merah, telah menyebabkan kekhawatiran terhadap kestabilan pasokan energi global. Menurut laporan dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, jika konflik meluas hingga dilibatkan Iran, yang merupakan produsen minyak utama, produksi minyak global dapat turun hingga 1 juta barel per hari. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan harga minyak hingga 150 per barel, yang tentunya akan berdampak pada inflasi global dan biaya energi negara-negara konsumen utama seperti Cina, India, Jepang, dan juga Korea Selatan. Lalu untuk yang kedua, dampak terhadap distribusi gas alam. Selain minyak, distribusi gas alam juga terancam. Serangan terhadap infrastruktur gas Israel seperti lapangan gas Tamar dapat mengganggu pasokan energi ke Eropa. Ketergantungan Eropa pada gas alam dari Timur Tengah menjadikan kawasan ini sebagai titik yang mempengaruhi kestabilan energi di benua tersebut. Gangguan terhadap rantai pasok global, ini poin yang kedua ya. Penutupan jalur perdagangan strategis. Selat Suez yang merupakan jalur perdagangan utama antara Eropa dan Asia terancam oleh ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut. Menurut laporan dari Anadolu Agency, serangan terhadap kapal-kapal yang melewati Laut Merah telah memaksa pengalihan rute pelayaran melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang menambah biaya dan waktu pengiriman barang. Hal ini menyebabkan lonjakan tarif pengiriman hingga 40% dan meningkatnya biaya logistik global secara signifikan. Disrupsi pada infrastruktur logistik. Selain gangguan pada jalur pelayaran, konflik juga menyebabkan kerusakan pada infrastruktur logistik di kawasan tersebut. Pelabuhan, gudang, dan fasilitas distribusi yang rusak menghambat aliran barang dan bahan baku, memperburuk krisis pasokan di pasar global, dan meningkatkan biaya produksi di berbagai industri. Pengaruh terhadap hubungan dagang dan investasi global. Penurunan arus investasi asing. Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik menyebabkan penurunan minat investor asing untuk menanamkan modal di kawasan Timur Tengah. Menurut laporan dari UNCTAD atau UNSTAD, aliran investasi asing langsung atau FDI ke Palestina dan negara-negara tetangganya mengalami penurunan signifikan sejak dimulainya konflik, menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Lalu, peningkatan ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh konflik ini juga mempengaruhi pasar keuangan global. Investor cenderung mencari aset yang dianggap aman seperti emas dan obligasi pemerintah negara-negara maju, menyebabkan fluktuasi nilai tukar dan volatilitas pasar
Hal ini menciptakan tantangan bagi kebijakan moneter dan fiskal di berbagai negara. Lalu untuk beban kemanusiaan dan pembiayaan global, kerugian ekonomi yang signifikan. Menurut laporan dari UNCTAD tersebut, ekonomi Gaza mengalami kontraksi sebesar 81% pada kuartal terakhir tahun 2023 dan diperkirakan akan membutuhkan waktu lebih dari 350 tahun untuk kembali ke tingkat PDB sebelum konflik. Kehilangan infrastruktur, penurunan dan hilangnya lapangan kerja menyebabkan penurunan signifikan dalam pendapatan per kapita dan kualitas hidup masyarakat Palestina. Krisis kemanusiaan dan peningkatan kemiskinan. Lebih dari 1,8 juta orang di Palestina jatuh ke dalam kemiskinan akibat konflik dengan tingkat pengangguran yang melonjak tajam. Krisis kemanusiaan yang mendalam ini memerlukan perhatian internasional yang mendesak untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, memfasilitasi rekonstruksi ekonomi. Jadi, pada kesimpulannya, genosida di Palestina tidak hanya menjadi isu moral dan kemanusiaan, tetapi juga memicu instabilitas ekonomi global melalui berbagai saluran. Volatilitas energi, gangguan rantai pasok, perubahan pola hubungan dagang, dan tekanan terhadap keuangan publik internasional. Ketika stabilitas politik tidak dijaga di wilayah strategis seperti Timur Tengah, maka efek dominannya akan dirasakan oleh seluruh komunitas global. Oleh karena itu, solusi damai dan berkeadilan terhadap konflik Palestina menjadi prasyarat penting bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Sekian dari saya terkait artikel tentang dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.